calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan desinfeksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam, hanya antrian masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi hidayati wa taufiqi wa jalana min khairil ummah urijat linnas Muhammadan subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Ketarunaan. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang ada pada kesempatan ini, serta tenaga pendidik atau TU SMK Negeri 7 Kendari. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam alhamdulillah kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, juga bisa harapan kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan pembahasan atau diseminasi terkait budaya positif yang saya dapatkan atau saya peroleh di program pendidikan guru penggerak. Nah, ini bisa dilihat budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu terkait budaya positif. Mungkin ada yang bisa bantu saya apa itu budaya positif. Kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, budaya positif itu adalah budaya untuk berbagi tentang kegiatan-kegiatan positif atau praktek-praktek baik yang telah kita lakukan, yang insya Allah kita bisa sampaikan atau kita bisa tularkan kepada teman-teman yang berada di lingkungan sekitar kita, atau bahkan lebih luasnya kita bisa berbagi dengan teman-teman di luar. Ya, baik, betul sekali ya, beri aplaus untuk teman. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Irna, bahwa budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan baik atau praktik baik yang telah kita lakukan, dan nanti itu bisa kita sharing atau kita berbagi dengan teman-teman yang ada di sekitar kita dan bahkan di luar dari teman kita seperti itu. Nah, selanjutnya boleh next. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita membuat dulu kesepakatan kelas sebelum kita masuk di materi inti, yang mana kesepakatan kelas atau kesepakatan diseminasi pada kesempatan ini saya telah buat ada dua. Yang pertama, menghargai siapa saja yang sedang berbicara. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Sepakat atau ada yang mau ditambah? Oke, sepakat. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa pada program pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan materinya terkait budaya positif, ada 6
organel yang ada di dalamnya. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Next. Nah, disiplin positif Bapak Ibu. Saya yakin kita semua bisa telah menerapkan yang namanya disiplin positif kepada anak didik kita. Mungkin bisa satu orang lagi bisa menggambarkan disiplin positif itu seperti apa? Oke, silakan Ibu Mariana. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul sekali ya, membuang sampah pada tempatnya. Satu lagi mungkin dari bapaknya, dari bapak gurunya. Ya, Pak Sarman, silakan. Ya, disiplin waktu pada saat pembelajaran itu betul sekali ya Bapak Ibu. Salah satu contoh disiplin positif. Bisa next. Nah, ternyata disiplin positif itu ini bisa merupakan suatu cara merespon disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan memberikan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan bisa Bapak Ibu lihat dari nilai kebajikan dan disiplin positif pada anak didik kita itu sebenarnya itu telah tergambar di profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila itu semua tergantung di sudah menggambarkan di dalamnya. Next. Ya, ini ya sudah terpilar di 6 profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu tahu nggak motivasi ternyata itu motivasi itu ada 2 ya, ada dari dalam dan ada dari luar. Ada internal, ada eksternal. Kira-kira Bapak Ibu kalau motivasi dari luar itu seperti apa? Melakukan sesuatu ingin mendapat reward itu eksternal atau internal? Eksternal. Ketika kita ingin melakukan sesuatu karena adanya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri itu internal atau eksternal? Internal. Oke, baik Bapak Ibu. Ternyata kita sudah tahu semua. Ternyata itu ada 3 unsur orang membuat suatu motivasi. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah, dan ada yang timbul memang dari dalam diri seseorang. Seperti itu. Next. Nah, untuk mewujudkan suatu motivasi tadi, disiplin tadi dengan budaya positif itu ternyata harus dibuat dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, semuanya itu perwujudannya adalah kita membuat namanya keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua telah membuat keyakinan kelas ya di kelas masing-masing. Ya, sudah Bu. Sudah ya. Alhamdulillah. Tidak usah saya panjang lebar karena kita semua telah membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini kayak beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya juga. Next. Oke, saya kira juga terkait perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas itu kita sudah ketahui bersama bahwa kesepakatan itu timbul adanya keyakinan dulu ya, kita sepakat dulu keyakinan sehingga tertuang dalam bentuk kesepakatan kelas. Next. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya ingin kita semua berdiri dulu, kita berdiri. Silakan kalian tatap
sudah mendapatkan siswa yang aktif dalam kelas, kita juga mendapat sedekah dari senyum kita. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu tabassumuka biwajhi hal-ahi kalaka ila sadaqah. Jadi itu senyum di hadapan saudara itu adalah sedekah. Jadi kita dapat motivasi dari siswa, kita juga dapat sedekah seperti itu. Next. Bapak Ibu, ternyata tuh manusia itu memiliki berbagai macam kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar. Pak Iman, saya mau tanya Pak Iman, ketika Pak Iman sebenarnya kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar saya, ya saya damai, Damai, tenang. Oke. Pak Agus, kebutuhan dasarnya seperti apa? kebutuhan dasar saya, ya kenyamanan. Kenyamanan, ingin disayangi, ya betul sekali ya. Pak Andri, kebutuhan dasarnya apa Pak Andri? Makan. Makan, betul sekali ya. Satu lagi Pak Iman, apa kebutuhan dasarnya Pak Iman? Mungkin tempat hidup. Tempat tidur. Bapak Ibu, itu sama dengan posisi siswa kita Bapak Ibu. Ketika siswa kita gagal, ketika siswa kita mempunyai masalah, berarti ada sebenarnya kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita saja ibu-ibu tabe, ibu-ibu kalau kebutuhan dasar ibu tidak terpenuhi dengan bapak-bapak suami kita, bagaimana? Apa tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti dipertanyakan psikologisnya kalau seperti itu. Jadi anak didik kita Bapak Ibu, ketika dia melanggar, ketika dia mempunyai salah, sebenarnya ada yang kurang dari diri anak kita itu. Seperti itu sebenarnya. Nah next. Nah next. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup. Itu tadi siapa yang bilang makan? Ya, itu bertahan hidup itu. Terus kasih sayang. Dari kasih sayang orang tadi ya teman itu berarti butuh kasih sayang seperti itu. Kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Sebenarnya anak didik kita itu Bapak Ibu, dia itu butuhkan semua ini. Ketika ada salah satu yang tidak terpenuhi, berarti boleh jadi anak itu akan membuat terus ulah dan tingkah. Seperti itu. Oke, next. Nah, Ibu coba lihat ada studi kasus misalnya, Ibu Cynthia bingung menghadapi murid atas nama Kamandaka, kelas 12 NKN 2. Beberapa murid telah mengeluhkan terkait ulah Kamandaka yang sering mengambil uang temannya dengan paksa. Apa yang Bapak Ibu lakukan berdasarkan kasus tersebut? Saya mau tanya Pak Agus, ketika ada siswa seperti itu misalnya Kamandaka melakukan kasus demikian, apa yang Bapak lakukan? Panggil orang KTK terus dinasihati. Bagaimana panggil Kamandakanya, kemudian dinasihati? Ya, benar sekali. Ada lagi, ketika Pak Sarman mendapati siswa seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Memanggil anaknya dan berbicara hati. Iya, memanggil anaknya, kemudian berbicara hati ke hati. Jadi betul sekali ya Bapak Ibu, ketika siswa kita itu ada yang menghadapi masalah demikian, jangan langsung kita judge dia. Kamu ini kenapa ambil punya temanmu? Kamu tidak punya kan misalnya? Kamu tidak punya uang jajan misalnya ya? Ternyata Bapak Ibu, anak sekalipun dia punya uang jajan, memang ada habits atau kebiasaan anak itu memang dia langsung mengambil. Tetapi lagi-lagi kembali ke tugas kita sebagai seorang pendidik, tanya dulu, jangan langsung judge anak itu, karena mungkin ada lagi boleh jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Coba next. Nah, di sini peran kita sebagai guru Bapak Ibu. Ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Ketika menghadapi masalah tersebut, kita harus memposisikan diri kita. 5 posisi kontrol guru tersebut, yang pertama ada namanya kita posisi sebagai teman, posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pemberi rasa
dia langsung ke besar, baru dia bisa memvalidasi data. Oh ternyata anak ini membuat seperti ini karena ini loh alasannya, seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru kita bisa kembalikan ke Bapak Ibu guru. Kira-kira selama ini kita mengajar, kita masih di posisi kontrol yang mana? Apakah kita tipe guru penghukum atau kita tipe guru yang merasa salah sedikit membuat anak merasa bersalah? Ketika menjadi seperti itu, yakin saja Bapak Ibu, anak kita itu akan mengulangi hal yang serupa seperti itu. Makanya pada program pendidikan guru penggerak ini, kita itu kalau bisa diterapkan kepada diri kita sebagai pengajar menggunakan posisi yang manajer. Tetapi kadang-kadang juga kita bisa menjadi seorang teman untuk siswa kita. Tapi 2 ini kita kalau bisa tuh jangan ada di diri kita Bapak Ibu, penghukum dan pemberi rasa bersalah. Oke, next. Nah, segitiga restitusi, mungkin ini baru ya, hal baru kalau terkait segitiga restitusi. Ketika kita mendapat anak-anak yang gagal tadi, jadi ini adalah produk segitiga restitusi adalah menghadapi anak-anak yang gagal. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang gagal seperti kawan kakak tadi, kita bisa memakai treatment segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama itu dia kita mengidentifikasi identitas anak. Jadi kita tanya dulu baik-baik. Misal ya tadi kawan kakak, nah tadi ibu dengar dari teman-teman kamu ada berbuat sesuatu yang melanggar ya. Itu seperti kita memperjelas identitas dulu. Jangan langsung bilang, oh ini ambil punya teman. Jangan ya kita memperjelas. Nanti anaknya yang mengaku dulu. Oh iya Bu, kalau boleh tahu kenapa nak bisa seperti itu? Itu kita kasih perjelas lagi identitas anak ini. Setelah kita dapat identitas anak ini, dia menemukan kembali identitasnya, kita validasi data kembali. Artinya kalau ketika kita memvalidasi data, kita langsung memberi penguatan anak ini bahwa seperti ini bisa kata-katanya. Nah, setiap anak itu memang punya masalah. Setiap kita itu pasti punya hal-hal yang tidak baik. Tetapi bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan hal tersebut itu menjadi kesadaran buat kita. Seperti itu kita validasi data anak itu bahwa setiap anak punya kesalahan, tetapi setiap kesalahan bisa diperbaiki seperti itu. Nah, setelah anak itu sudah divalidasi datanya, kita buatlah keyakinan kembali untuk anak didik kita. Ketika dia sudah merasa yakin bahwa hal itu salah, nah insya Allah dia tidak akan mengulangi hal yang serupa. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Itulah sedikit pengimasan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin bisa menjadi referensi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal